Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Sabtu Pasca Pekan yang ke-7, Sabtu terakhir dalam hari biasa terakhir dalam masa Paskah, dan besok kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta yang menutup rangkaian Hari Raya Paskah. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Saudara, di penghujung Injil Yohanes, Yesus berkata kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Ayat ini muncul setelah percakapan Yesus dengan Petrus tentang kasih dan tugas penggembalaan. Lalu Petrus menoleh dan melihat murid yang dikasihi Yesus, kemungkinan besar Yohanes. Lalu bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Dan Yesus menjawab dengan tegas, "Itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku." Di sini Yesus menegaskan panggilan untuk mengikutinya bersifat pribadi dan mutlak. Kita sering tergoda untuk membandingkan jalan hidup kita dengan orang lain, atau bertanya, mengapa orang lain diberi jalan yang berbeda. Namun Yesus hari ini menantang kita untuk tidak memikirkan rencana Tuhan atas orang lain, melainkan taat dan setia pada panggilan kita sendiri. Santo Agustinus dalam homilinya menjelaskan, Yesus berkata, "Ikutlah aku," bukan sekadar untuk berjalan secara fisik, tetapi untuk hidup seperti aku, menderita seperti aku, mati bersama aku, dan akhirnya bangkit bersama aku. Artinya mengikuti Yesus bukan hanya soal arah hidup, tetapi satu kesatuan hidup dalam Kristus, dalam penderitaannya, dalam ketaatannya, dalam pelayanannya, dan dalam kemuliaannya. Paus Benediktus ke-16 menggarisbawahi bahwa panggilan untuk mengikuti Kristus adalah sebuah undangan untuk menyerahkan hidup dalam tangannya sepenuhnya tanpa syarat. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita gelisah melihat hidup orang lain. Mengapa dia lebih sukses? Mengapa dia lebih dihormati? Mengapa dia mengalami lebih sedikit penderitaan? Dan lain sebagainya. Tapi hari ini Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku." Artinya, jangan bandingkan salibmu dengan salib orang lain. Jangan iri atas jalan hidup orang lain. Jangan menoleh ke belakang atau ke samping, tetapi fokuslah kepada Kristus. Seorang kudus yang besar, Santa Teresa dari Lisieux, yang hidupnya tampak biasa-biasa saja, mengatakan, "Saya tidak pernah ingin menjadi orang lain. Saya menerima bahwa Yesus memilih saya, memilih tempat saya, dan disitulah saya mencintai dia." Ini adalah kunci sukacita rohani. Menerima jalan kita dan mengikuti Kristus di dalamnya. Bila Anda seorang ibu rumah tangga, seorang bapak keluarga, seorang guru, seorang petani, seorang pelayan, atau seorang yang dengan pekerjaan apapun, itulah jalan Anda untuk mengikuti Kristus. Dan Roh Kudus yang dijanjikan dalam Pentakosta akan menuntun dan menguatkan Anda. Di hari ke-9 novena Pentakosta ini, hari terakhir sebelum kita merayakan turunnya Roh Kudus, mari kita berdoa. "Ya Roh Kudus, bimbing aku untuk setia mengikuti Yesus tanpa membandingkan hidupku dengan orang lain. Berikan aku kekuatan untuk taat dan setia dalam panggilanku
dan ajarlah aku untuk melihat Engkau dalam segala hal yang sederhana. Tugas kita hari ini, renungkan dan tuliskan apa jalan hidup saya saat ini. Di manakah saya telah tergoda membandingkan diri dengan orang lain? Lalu ucapkan dalam doa, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Karena seperti kata Yesus, bukan urusan kita tentang hidup orang lain. Tugas kita adalah mengikutinya dengan setia. Jangan takut dengan jalan yang tampak sempit, karena itu jalan menuju hidup. Jangan iri dengan orang lain, karena panggilan Anda unik. Dan jangan ragu mengikuti Yesus, karena Ia selalu berjalan di depan dan menanti di ujung jalan. Engkau ikutlah aku, kata Yesus. Berkatalah mau kasih dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.